Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Qohar beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Zulfan Baron SPDI MSI, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, Kakanda Haji Iskandar Aziz yang sempat hadir, yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah Masjid Al-Qohar yang telah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya sampai dengan saat ini juga kita semua tetap diberi nikmat, terutama berupa kesehatan, sehingga kita dapat sama-sama hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2025. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak tetap akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, adapun susunan acara Maulid Nabi pada malam hari ini telah kami susun sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Acara kedua, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan dari Ketua PHBI Masjid Al-Qohar. Dan keempat, ceramah. Nanti mohon langsung ditutup dengan doa Pak Haji. Dan terakhir, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, marilah acara ini dapat sama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita memasuki acara kedua, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dikumandangkan oleh Ananda Rizky Aziman SPDI, dan sari tilawah akan dibacakan, disampaikan oleh Ananda N. Irfan Al-Farizi SEMPD. Kepada anak-anak kami, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من
تخاصون فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا
wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala berkatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh anak-anak kita tadi. Dan langsung kita memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua PHBI Masjid Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kakanda Edi Hermansyah kepada Kakanda Edi Hermansyah. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Pembina Masjid Jami Al-Qohar yang sempat hadir, yang terhormat Ketua Masjid Jami Al-Qohar
seluruh segenap pengurusnya yang terhormat alim ulama, tokoh agama ini dihadiri alhamdulillah Kanda Iskandar Aziz hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah pada malam hari ini, yang kami hormati Ustadz Zulfan Baron SPDI MSI yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita tak henti-hentinya menjalankan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpah rahmatnya, pada malam hari ini kita dapat hadir, dapat berkumpul bersilaturahmi di Masjid Jami Al-Qahar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salawat dan salam marilah kita sampaikan di junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat. Insya Allah kita selalu pengikut, di yaumil akhir akan mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang saya hormati, izinkan saya berdiri di sini. Eca itu selaku ketua PHBI, yang harusnya itu ketua masjid yang kata sambutan ini, tapi boleh buat. Tak ada akar rotan jadilah. Tak ada rotan akar jadilah. Balik. Nah, aku ini tidak nyanyi Pak Zulfan ini malam ini. Bapak ibu yang saya hormati, yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada bapak ibu jamaah yang telah hadir kami pada malam hari ini. Alhamdulillah kebenaran diguyur oleh hujan, nikmat hujan ini. Sudah berapa hari ini kita udah hujan ini, turun hujan. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, permohonan maaf kami selaku pengurus Masjid Jami Al-Qahar kalau seandainya dalam penerimaan kami tadi agak kurang berkenan di hati bapak jemaah sekalian, ibu sekalian, dan yang kami segenap kepengurusan mohon maaf kepada Ustadz Zulfan Baron ini melalui awal menghubungi Pak Ustadz ini. Seharusnya harus dihadapi, tapi kami pakai WA, mohon maaf Pak. Tapi dapat walaupun WA, begitu hadir tadi Pak Ustadz Zulfan Baron, aku merasa lega karena aku yang WA terus. Mungkin Pak Zulfan ini malah mungkin di WA terus. Ya Alhamdulillah pada malam hari ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kami beri seluas-luasnya Pak Zulfan untuk malam ini menyampaikan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi sambutan dari Ketua PHBI sengaja dari Pak Ketua Masjid Juru, Ketua PHBI sambutan karena masih muda, energi, dan semangat kami malam ini. Terima kasih Pak Edi atas semuanya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, marilah kita dengarkan ceramah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang sengaja kita tunggu-tunggu pada malam hari ini. Dan untuk ini kepada Bapak Kiai Haji Zulfan Baron SPD MSI, waktu dan tempat kami persilahkan dan diberikan waktu seluas-luasnya atau kayak dari tadi. Isi foto dulu nak. Ya, depan saya ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli bakwan dimakan balara, balara kau datang dari perindapan. Bapak Ibu yang jawab salam, kami doakan kamu dilunaskan. Amin amin ya Rabbal. Maka dari itu kami ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat beli bakso, beli di atas Merindo. Masjid ini megahnya luar biasa, karena betul masjidnya kan tempat tandingannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat tanpa jeda, berupa nikmat sehat yang terasa, nikmat sempat yang berharga, hingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah diberi keridhaannya. Amin amin ya Rabbal. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada Nabi yang mulia, yang lisannya selalu berkata bijaksana, dilempari batu di Taif tapi tetap mendoakan mereka, dihina oleh kaum Quraisy tapi tak pernah membalas dengan jela. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita tercinta, Habibana wa syafi'ana Sayyiduna Muhammad, suri tauladan sepanjang masa. Marilah kita ingat janji kita pada masa masih di alam sana, ketika Allah berkata, alastu birabbikum, dan kita menjawab, iya, engkaulah Rabb kami. Itulah janji awal manusia, janji yang tertulis sebelum kita mengenal dunia. Tapi sayangnya Pak Bu, tak semua manusia ingat janjinya. Karena hidup di dunia ini bukan hanya tentang harta atau nama, melainkan tentang setia kita kepada Rabb yang Maha Kuasa, agar kelak kembali dalam keadaan diridhoi olehnya. Yang keempat kalinya, marilah kita tanamkan rasa syukur yang nyata, bukan hanya di lisan tapi dalam jiwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah, niscaya nikmatnya makin terasa. Tapi jikalau kufur, sungguh azabnya luar biasa. Rahimakumullah. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan dakwah singkat
yang berjudul Cinta Rasulullah Sepanjang Masa. Maulid Nabi adalah waktu yang terbaik untuk mengingat bahwa kelahiran beliau adalah hadiah terbesar untuk umat manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Rahimahullah. Yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat di atas adalah seluruh kebaikan yang membawa kedamaian. Rahmat itu berarti kasih sayang yang membuat jauh jadi dekat, yang gelap jadi terang, yang marah jadi reda. Bahkan orang-orang yang memusuhinya pun tetap mendapatkan manfaat dari diutusnya Nabi Muhammad. Rasulullah adalah sosok yang sempurna. Beliau adalah pemimpin yang tegas, tetangga yang ramah, suami yang romantis, dan sahabat yang setia. Bayangkan Pak, Bu, Rasulullah masih bisa bercanda dengan cucu-cucunya sambil merangkak di lantai. Tapi ketika di medan perang, wajahnya tegas tak kenal gentar. Pak, Bu, kalau di zaman sekarang ini mungkin Rasulullah akan mengajarkan kita cara berdakwah di media sosial tanpa menyindir, betul. Cara menasihati tanpa menggurui, betul. Dan cara menebar kebaikan tanpa membuat orang merasa risih, betul apa betul? Maka dari itu, kalau kita mengaku cinta pada Nabi, jangan hanya di lisan, tapi buktikan pada perbuatan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. nah maka dari itu Pak, Bu, marilah kita sama-sama sabar walau banyak cicilan. Tetap ramah Pak, walau ibu banyak permintaan. Dan tetap senyum Bu, walau bapak banyak alasan. Karena cinta Nabi itu bukan hanya diucap, melainkan dibuktikan dengan akhlak yang makin mantap, tutur kata yang sopan, dan hati yang lapang. Semoga peringatan Maulid Nabi ini menambahkan kecintaan kita kepada Nabi, amin. Menambahkan semangat kita untuk mengikuti sunnahnya, amin. Dan menambahkan keberkahan untuk kita semua, amin, amin ya Rabbal. Pak, Bu, yuk kita sama-sama sholawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jalan-jalan ke Kemiling, tembus sampai ke Batu Marta. Cinta Rasul bukan sekedar trending, tapi dibawa sampai ke surga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Alhamdulillah. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Unzur maqala, Wala tanzur man qala. lihatlah apa yang disampaikan. Dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih nak disambung Pak Haji? Cukup. Oh iya benar. baru dari anak-anak ya. Ya silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah allazi qad hamalal ummah min jahiliyah ilal islamiyah, amma ba'du wa ba'dat tahiyyah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, wabil khusus ketua RT, ketua RW, ketua masjid Al-Kohar beserta seluruh pengurus, ketua PHBI, dan wabil khusus juga hadir di tengah-tengah kita orang tua kita, Bapak Dr. Andes Haji Iskandar Aziz, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2014 sampai 2019. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, kemudian yang kami sayangi, kami cintai, santri Al-Fahriyah asal sekitaran Masjid Al-Kohar yang kami bawa pada malam hari ini. Siapa namangan? What's your name? Kapi. Where is your home? Front of masjid? No, depan masjid ni lah rupanya rumahnya. Anak siapa kan? Oh anak Pak, mana Pak kan? No, anak Pak Ismakun rupanya. And you? Where is your home? Raja Wali. Raja Wali di mana Raja Wali? Blok S. Apaan? Ada datang. Ibu bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ini adalah tugas pondok sebenarnya karena anak-anak kita ini belum pacak nerima rapot setiap semesternya kalau dalam semester itu belum pernah tampil ceramah di masyarakat Bapak Ibu. Maka mereka ini memaksakan diri, berani tak berani harus tampil. Aduh itu sama aku. Bah katanya mereka manggil aku abah. Mak mana mentekeme. Ujiku make pempek. Iya Allah. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, aku izin mengaji. Pak Haji aku izin maju-maju dikit, agak kalau tercipak ke anu ini. Ini datang apa Pak? Kalau dapat liahnya saja.
Ngumpul kita bareng-bareng di Masjid Nabi Al-Qohar ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu rasa syukur yang tiada terhingga kita panjatkan kehariban Sang Azza wa Jalla, Sang Rabbun Jalilun, penguasa tunggal alam jagat raya, yang malam ini meskipun Allah turunkan rezeki hujan kepada kita, alhamdulillah tidak menyurutkan kita untuk hadir di masjid Allah ini. Memang kalau nak Maulid, Isra Mi'raj, ibadah ke masjid ini cobanya banyak dan banyak yang nyerah. Mungkin tunggalan biasanya aman. Kalau nak ngapa putus-putus, kalau batunya kecil. Kalau lagi nak Maulid hujan dikit biasanya masih hujan, nganukan tangan keluar jendela kan. Tes. Nah, panjang ini kan? Ya. Amun lah tertarik ke hujan dihitam ada khas ini begitu. Nalekan tangan di jendela. Itu amun nak Maulid. Cuma nama nak organ tunggal, ai hade ini negara lagi. Karena doanya hujan dekas ini hujan nih dia. Cuman karena doa kita, yang hade negara lagi, organ tunggal, alhamdulillah Allah kabulkan. Tapi tidak terjadi untuk jamaah Masjid Al-Qohar. Meskipun hujannya deras, jamaahnya tetap ramai. Alhamdulillah. Cuman memang ini pecahnya lepas nian hitungannya. Karena lah ada nomornya pecah di dinding-dinding ini. Nyandah gale. Ya Allah. Salawat ma'assalam senantiasa kita limpah curahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Dulu pada zaman itu ada seorang gubernur Yaman, bukan gubernur Sumsel, gubernur Yaman. Gubernur Yaman ini namanya Abraha. Cuman walaupun gubernur zaman itu panggilannya raja. Ada persaingan perdagangan, persaingan perekonomian. Ternyata yang terjadi zaman itu Mekah luar biasa menjadi pusat perdagangan. Apa yang menjadi daya tariknya? Salah satu yang menjadi daya tarik Mekah menjadi pusat yang banyak dikunjungi orang adalah karena ada Ka'bah di situ. Si Abraha gubernur Yaman merasa risih. Ai katanya ini kota kita di Yaman yang namanya San'ah ini, kalau ini model kalah saing. Oleh karena itu dia pengen narik ramainya di kota Mekah ke kota San'ah. Akhirnya Abraha buat satu program membangun gereja yang sangat megah dan tinggi, menjulang. Dia mak ngatanya kalau keluar kan. kita ceritakan Abraha kalau Al-Qohar lah Juhu Masahroni. Ya Allah, megah sekali yang dibangunnya itu, sampai-sampai saking tingginya bangunan itu Bapak Ibu, kalau kita ndangak kepada pucuk menaranya itu ndangak titik ke belakang ke pihak.
asak ke Pia Lubuk. Saking tingginya harapan Abraha, dengan serta merta ketika upayanya sudah dilakukan, maka keramaian itu akan berpindah ke San'a. Maka disinilah yang akan menjadi pusat perdagangan. Tetapi ternyata ekspektasi Abraha tidak terjadi. Modallah keluar besar, barang inilah dibangun ngabiskan duit negara, uang tetap tidak rame di situ. Yang rame tetap Mekah, yang rame tetap Ka'bah. Maka disinilah muncul kedengkian di hati Abraha. Dia panggil panglima, ngan pacak dikendak ke tu ya. Uji panglimanya kuda pacak Abraha mungkin ngan luye kok Mekah tu. Ngan pengen Abraha yang rame itu di kota ini, bukan di kota itu. Oleh karena itu panglima kumpulkan seluruh pasukan, kumpulkan gajah-gajah besar itu, kita berangkat ke Mekah, kita hubohkan Ka'bah. Karena Ka'bah itu yang menjadi daya tarik. Akhirnya berangkatlah pasukan Abraha ngundang gajah-gajah ini ibu bapak. Cuman bukan di situ kian, ternyata di pelaluan. Terti yang mana aku ngomong basugan Pak ya? Di pelaluan pasukan Abraha ini ugal-ugalan. Setiap yang ditemui di jalan dirampas. Jarah dia. Bukan di Rumah Sahroni ini. Cuman ternyata yang jarah Rumah Sahroni milih-milih juga dia. Kukina dia anu di Facebook dan itu udah endak ngambil barang siko itu. yang tertahu pacak di berita itu. Iya, elah pacak pula warnanya hitam aja. Ya Allah, ternyata tontonan bapak itu sama dengan yang kutonton. Iya Allah, jarah disita-sita, termasuklah ingunan neneknya Nabi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ingunan unta 200 ekor, disita, dirampas, dijarah oleh Abraha. Kurang ajar nih, ada dimilih-milih lagi Abraha ini. Sampailah ke telinga Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, itu ada pasukan bergajah sudah sampai di perjalanan. Dia menyita apapun yang dia temui di jalan, termasuk untengan 200 ekor lah dijarah. Betal hati Abdul Muthalib, nak sakit mamang itu. Akhirnya dijenguk oleh Abdul Muthalib, wahai tuan, kau boleh lanjutkan perjalanan, tapi tolong kembalikan ontaku 200 ekor. Kau boleh lanjutkan perjalanan. Ditanyanya pula di Abraha, hei Abdul Muthalib, apakah yang kau pinta cuma 200 unta ini kian? Tidak yang lain? Benar, kata Abdul Muthalib. Kau tidak akan menghalang-halangi aku ngancurkan Ka'bah? Ini jawab Abu Thalib yang perlu kita sematkan dalam hati. Aku, kata Abdul Muthalib, cuman minta balikkan untaku, karena unta itu dalam penjagaanku. Kalau engkau pengen berangkat ke Ka'bah, pengen hancurkan Ka'bah, aku tidak akan pernah menghalangimu, karena Ka'bah Allah yang jaga. No, itu Abdul Muthalib kadar keberserahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah benar-benar bakal melindungi Ka'bah total. Berangkatlah si Abraha ini keradak, siap ngancurkan Ka'bah ibu bapak. Hubungan mendadak gajahnya laju tersungkuh. Dua keting yang di depan ini langsung mana ngatakannya itu ya?
Jongkok, tuatnya, lututnya langsung ke tanah, keting belakangnya masih tegak. Akhirnya Panglima ini langsung merintahkan, turun kita dari gajah ini, sebat gajah ini. Buk bak buk gajah ini sebat ibu bapak. Cambuk dia lemparkan, ada bulo ditutuskan. Ada nih, apa bulo di sana Ustaz? Tapi gajah tetap tidak bergerak. Selagi gajah tidak bergerak ini ibu bapak, langit mulai menghitam. Bukan hujan, tetapi dipenuhi burung yang datang dari neraka, membawa batu dari neraka. Ngitam langit, sikok buhong, sikok batu, dititikkannya batu itu ke gajah. Alhamdulillah, karena yang lempar burung, yang jadi sasaran gajah gampang kena. Kalau kita balik, yang melempar gajah, yang dilempar burung mungkin payah kenanya. Nah ini yang lempar burung, yang kena gajah. Gajahnya mutong, jemenya titik kepanasan, bubarlah pasukan itu. Apa yang pacak kita tarik dari sini sebelum kita lanjutkan? Bahwa ibu bapak, ini gajah itu sebesak-besak binatang, segagah-gagah binatang. Burung bukan tandingannya. Jangankan dibandingkan badannya, burung itu paling-paling sebesar gigi gajah. Saking kecilnya burung itu. Tetapi pada kenyataannya, ketika yang ada pada burung itu adalah biiznillah, la haula wala quwata illa billah, yang kecil pacak numbangkan yang besar. Makanya hala mengalingal gitu. Jangan mengalingal, asa galak ngatakannya mau bangun. Ya Allah. Ketika Allah sudah berkehendak, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang besar bisa tumbang, yang kuat pacak tersungkur, yang hebat pacak bubar. Kenapa? Karena ada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kondisi yang model inilah ibu bapak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah lahirkan dari rahim Aminah. Dalam kondisi di mana kecongkakan lagi benar-benar terjadi, kesombongan lagi benar-benar terjadi, kecongkakan Abraha benar-benar terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan untuk mengatasi semua itu kepada seorang manusia agung namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oi pedia uji Allah, laqad kana, sungguh-sungguh telah ada, lakum bagi kalian semuanya, fi rasulillahi di dalam dirinya Rasulullah itu, uswatun hasanah, contoh-contoh perilaku yang baik-baik. Tak. Kalau peristiwa tadi kita gabungkan dengan perintah Allah dalam ayat ini, maka sebenarnya pacak kita simpulkan bahwa sebenarnya kecongkakan, kesombongan, kebrutalan itu
bisa ditundukkan dengan akhlakul karimah. Masya Allah, ini sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi ibu bapak diceritakan oleh santri kita, ya Allah, dia diumbai, digutuk, dilempari pakai kotoran unta. Apakah Nabi membalas? Dek. Mak mana dia galak nyuapi Yahudi buta itu di pinggiran kota Madinah. Dia suapi itu, terus disuapi sambil nganingkan upatan jemu yang disuapi. Nabi ceritanya nyuapi Yahudi buta itu. Yahudi buta itu sambil ngemis, sambil duduk di juhu toko. Nah, disuapi oleh Nabi makai roti, ibu bapak. Sambil disuapi, Yahudi itu justru ngupatkan Nabi. Karena buta. Oi, kurang ajar nih yang kabar-kabarnya ada jemaah Mekah ini namanya Muhammad. Ayolah kagaknya aku ini itu. Padahal yang nyuap itulah juga. Pacak kita bayangkan ibu bapak, kira-kira kan amun kita. Kalau kita lagi nyuapi jemaah karena kesayang-sayangan, karena kesianan-kesianan, dia justru ngupatkan kita. Amun kita aku yakinnya berdempang mamang itu. Tapi ternyata tidak berlaku untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkaran Rasul jawab dengan akhlakul karimah. Maka disinilah ibu bapak muncul apa namanya, katakanlah perintah dari diri kita untuk terima kasih kepada Allah karena Allah sudah utus manusia agung itu untuk kita. Nah, dalam momen itulah pentingnya mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, untuk tambah mengenang beliau, untuk nunjukkan cinta kasih sayang kita sama beliau, dan untuk bergembira bersyukur kepada Allah bahwa Allah sudah utus Nabi Muhammad untuk kita. Oh ibu bapak, Nabi Muhammad itu luar biasa nih ya, sayangnya dengan kita ini. Pada saat beliau nak ninggal ibu bapak, yang ngeluah dari bibir Nabi Muhammad, yang ditanyakan, yang dikhawatirkan, maaf bapak ibu, bukan bini, bukan anak-anak. Dek pernah Nabi Muhammad lah nak mati itu ibu bapak, lah nak ninggal ngomongkan, mana Aisyah? Mak mana Aisyah? Cincin ngan simpan kan di mana? Dek. Kalongan lah di mana? Tidak. Yang keluar dari bibir Rasulullah adalah ummati, ummati. Mak mana umatku? Mak mana umatku? Malaikat Israel diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput roh Nabi. Sampai di depan Rasul, uji Nabi, bukannya aku ndak ngancabut amun memanglah waktunya cabut cabut. Cuman aku nak bertanya kudai, apa jaminan Allah terhadap umatku? Mak itu ji Nabi. Akhirnya balik kudai malaikat Israel ibu bapak, balik kudai bertanya kepada Allah karena memang belum detiknya. Dia lah datang dulu agak kalau telat. Karena yang nak dicabut ini bukan cuma sembarangan. Amo yang nak dicabut di model-model kita, kiri kenyakian. Lapor sama Allah, wahai Allah, aku sudah siap mencabut nyawa kekasihmu Muhammad, tapi dia bertanya dengan aku, tolong tanyakan dengan engkau wahai Allah, apa jaminan yang akan kau berikan kepada umatnya? Dijawab oleh Allah, nggancang Tuhon lagi, katakan kepada kekasihku Muhammad,
belum akan ada nabi yang masuk ke dalam surga sebelum Muhammad masuk ke dalamnya. Dan belum bakal ada satupun umat dari nabi-nabi itu yang masuk ke dalam surga sebelum habis umat Muhammad lah masuk gali ke dalam surga. Itu masuk kalau ngurang-ngurangi timbangan itulah masuk gali itu. Allah, tuh jaminan Rasulullah kepada kita umatnya luar biasa. Tuh dia nak mikir-mikir pecah kita ibu bapak. Kalau kita pak jujur kian, kalau kita lah mengap-mengap lah berkumpul bini, anak, cucung, apa yang kita ingatkan kepada mereka? Nah, pecahnya bak ni lah laju ini. Dek tahan lagi bak ni, pecah dek kan lama lagi. Au bak, sabar bak ya, kamu nak laju-laju lah. Nah, bak bebesan, au bak, ruko pinggir jalan lintas halangan jual nak ya. Au bak, ngapa bak itu punya Cina. Iya. Masih mikirkan ruko kalau kita lah nak mati. Tetapi Rasul Ida yang diingat adalah kita umatnya. Tuh sayangnya Rasulullah sama kita. Tuh pada saat lah apa namanya lah habis dunia ini ibu bapak, ditiup oleh malaikat Israfil dengan tiupan pertama. Pot sangkakala ditiup. Pada tiupan pertama itu ibu bapak, habis alam semesta ini, habis bumi ini, gunung-gunung sebagai paku bumi itu tercabut berterbangan. Bangunan-bangunan tinggi sampai 27 lantai, 100 lantai, hubo berkeping-keping yang dari dalam keluar. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Oh, isi bumi ini ngeluah, yang di pucuk hunto, yang di dalam ngeluah oleh tiupan pertama ini. Pot. Mana ada budak? Ada budak bertanya dengan aku, Pak Ustadz, malaikat yang niup sangkakala itu Israfil kan Pak Ustadz? Niupnya kapan itu Pak Ustadz? Benar tak pas hari kiamat? Pertanyaanku Pak Ustadz, pedia gawi Israfil sekarang? Jiku budak ini. Akhirnya ku jawab, gawi malaikat Israfil sekarang ngelapi trompet. Ngapa Pak Ustadz perlu dilapi? Karena kalau tidak dilapi takut trompetnya karatan. Kalau trompetnya karatan takut anginnya tidak keluar normal. Takutnya kalau ditiup cuman RS Helindo baik kiamat. Ya Allah. Hancur alam semesta ini. Ditiup kaget pada saat tiupan yang kedua. Pot mulai dibangkitkan. Ya Allah. Pada saat tiupan pertama mati kalau ibu bapak. Termasuk malaikat Israel mati. Yang dua terakhir mati itu ibu bapak dua. Yang pertama malaikat Israel, yang kedua malaikat Israfil. Lah mati ini malaikat Israfil. Puji Tuhan ngomong kok malaikat Israel. Maksudnya tidak boleh. Allah tidak boleh oleh Allah itu kalau masih ada yang hidup selain Allah. Ngapa? Karena yang kekal itu cumanlah Allah. Maka Israel tidak sungkan-sungkan cabut nyawanya di bu bapak. Nanti ada yang diajungkan karena dia tukang cabut. Habis dia cabut nyawa Israfil, dia cabut nyawanya dewek ibu bapak. Ini tak lemak nian ini.
Bersuntik itu sakit ibu bapak. Kalau kita masih disuntik jema masih tertahan, cuma malah nyuntik diwe. Jadi perlu kita pahami juga beban Israel ini. Ya Allah. Nah, kaget dibangkitkan kembali oleh Allah. Malaikat-malaikat sudah dibangkitkan oleh Allah. Ini malaikat yang il-ilan ini dipanggil oleh Allah. Jibril, mana kancing-kancingan yang ujungnya il itu? Belum kok di sini. Jibril maju, Israfil ngancap, Israel maju, Mikail datang. Puji Allah, kamu hangpat turun ke bumi. Siap ya Allah, cari bangkitkan itu kuburan kekasihku Muhammad. Karena malaikat dah banyak-banyak tanya deh Bapak Ibu. Itulah malaikat bedanya dengan kita. Kalau diajong nuhut langsung tanpa protes, tanpa bertanya. Itulah bedanya dengan kita. Kalau kita kan banyak bertanyanya. Lagi ibu-ibu nih kalau ada cocok kan. Pokoknya Pak ciri-cirinya kalau kita minta tolong sama ibu, ibu lah banyak bertanya berarti itu tidak ada setuju. Itu kayak kesimpulan aja kan. Ngapa Pak itu? Nah sudah itu namanya tidak ada setuju bedak. Benar Bu. Ya Allah. Tuh, malaikat langsung turun. Tapi paslah turun malaikat 4 ini kebingungan ibu bapak. Uji malaikat Mikael bertanya dengan malaikat Jibril, Bril, ngan pacak di mana kuburan Nabi Muhammad? Tanya bumi lah rata mak di model. Uji Israel Google Map lah macet. Ya Allah, kebingungan mereka. Kalau mak itu karena kita sama-sama tidak tahu, kita sujud baik. Sujud kepada Allah, maka bumi terbelah, keluarlah cahaya. Dari cahaya itulah bangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil ngucak-ngucak mata. Pas dia ngucak-ngucak mata, nulai ke kanan ada Jibril, nulai ke kiri ada Israfil, ke depan ada Mikael, di belakang ada Israel. Dia tanya, Nabi Muhammad nanya, ayu yaumin haza ya Jibril, Bril ini akhi apa Bril? Bukan nak kalangan dia nih. Bertanya ini hari apa yang terjadi? Apa jawab Jibril? Ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini ahi kiamat. Ini kita ni lagi dibangkitkan. Disinilah pada hari inilah janji-janji Allah akan ditepati. Dan benarlah apa yang disampaikan oleh para rasul itu. Kembali apa yang ngeluah dari bibir Nabi, Bril, di mana umatku sahini Bril? Tuh, dia egois, dia nanyakan kemana kita ni Bril, di mana surga Bril, yang ditanyakan Bril, mak mana umatku Bril? Apa jawab Jibril? Mat kami ini diajungkan cuman bangunkan ngan, yang lain-lain kami belum tahu. Encakahi kuburan ngakian kami ini sare tadi. Jadi kelemat ya, tunggu info selanjutnya. Ya Allah, itu sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya ibu bapak. Maka wajib hukumnya kita sebagai umat Muhammad untuk balas cinta, balas sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika balas cinta kita kepada Rasulullah bukan pula cuma-cuma, tetapi Rasul telah janjikan balasannya. Apa kata Nabi? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta, yang sayang sama aku, kata Nabi, maka dia akan bersama-sama denganku di dalam surga. Tuh. Ada sih kok sahabat ibu bapak kepedean masuk surga. Pede nih dia masuk surga mamang itu. Akhirnya karena dia ini kepedean masuk surga, di mana-mana dia ini yakin dia masuk surga. Aku ini pokoknya masuk surganya, aku ini masuk surga.
mengalingal aku nih pasti masuk surga. Akhirnya ditanya oleh Nabi, sini. Aku kan Nabi, sahabat. Ngan ini kuaning kepedeanian masuk surga. Benar ya Rasul, aku yakin masuk surga aku ini. Bukan, puasa kan lain lo apa? Aku yakin Rasul belum ilok. Haji kan mana lah mantap apa? Aku yakin ya Rasul, hajiku juga belum ilok. Sembayanganlah husuk ni apa kata Nabi? Aku yakin juga sembayangku masih culak badawan ya Rasul. Nah terus ngapa ngan ini? Kok yakin, kok pede nian masuk surga? Karena aku sangat mencintai engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Mencintai ibu-ibu Pak, ilok itu. Bapak, suami cinta kepada istri, ilok, bagus. Tetapi belum ada jaminan kita akan bersama dengan ibu-ibu di akhirat nanti. Belum tentu. Kadang-kadang bininya ilok, lakinya mengalingal. Kadang-kadang lakinya mengalingal, ibunya ilok. Karena pilihannya itu kan cuma 4 dalam Al-Quran. Yang pertama ada lakinya masuk surga, bininya masuk neraka. Siapa itu? Nabi Nuh. Ilok Nabi Nuh itu, hebat Nabi Nuh. Tapi bininya enggak milu dia, ibu bapak. Enggak milu dia. Naiklah ke kapal sini, biniku, ayang bebek. Enggak, aku jibininya, laju langan. Ayah ni kan tinggi, bahkan melebihi banjir di RS Selindo itu. Kata bininya, dek enggak, kalau ayah naik ke aku naik pucuk bubungan rumah. Lebih tinggi dari itu, aku naik batang kelapa. Lebih tinggi dari itu, aku akan naik ke puncak gunung. Dek enggak nian, ibu itu ngandeng kata laki. Oh bini Nuh. Entah ibu-ibu sini. Aku hasil ngatik bedanya. Tapi karena istrinya tak galak melok suaminya, maka bersama-sama di dunia tetapi terpisah di akhirat. Nuh masuk surga, bininya masuk neraka. Ada juga sebaliknya, bininya dengan lakinya bakal sama-sama masuk, sama-sama hidup di dunia, terpisah di akhirat. Bininya yang masuk surga, lakinya masuk neraka. Siapa itu? Fir'aun. Bininya taat, walaupun lakinya namanya Fir'aun. Jadi kita sejahat-jahat kita ini, bu bapak, halak kuda yang sombong itu kalau belum nyamai Fir'aun. Ini Fir'aun ini hebat nian ibu bapak. Bahkan dia nganggap dirinya sebagai Tuhan. Bininya taat, bininya masuk surga, Fir'aunnya masuk neraka. Pilihan kedua. Pilihan ketiga, sama-sama di dunia, sama-sama di akhirat, tapi di akhirat sama-sama masuk neraka. Siapa dia? Abu Lahab dengan bininya. Ngapa Pak Ustadz Abu Lahab dengan bininya ini sama-sama di dunia, sama-sama di neraka? Karena cocok. Akor. Amun maling kelapa, lakinya tukang panjat, bininya tukang langai. Akor. Ya Allah. Kalau maling kabel telepon itu, lakinya tukang tarik, bininya tukang gulung. Akor. Ya Allah. Tuh,
Sama-sama di dunia, sama-sama di akhirat. Di mana? Di neraka. Saking bencinya Allah dengan Abu Lahab kok bininya ini, maka ada surat satu ceritakan Abu Lahab dengan bininya ini yang ujungnya pakai be galau, saking luyanya Allah dengan Abu Lahab. Tabat siada Abi Lahab wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Luya nian Allah dengan Abu Lahab. Tapi ini yang perlu jadi catatan bagi kita semua ibu bapak. Setiap hari Senin, siksa terhadap Abu Lahab Allah angkat. Abu Lahab itu setiap hari Senin tidak disiksa oleh Allah. Padahal Allah seluya-luyanya kepada Abu Lahab. Kenapa hari Senin dia tidak diazab oleh Allah? Karena Abu Lahab pada saat kelahiran Rasulullah, dia senang dan bergembira. Tuh, Abu Lahab Pak. Abu Lahab pada saat Nabi lahir, Abu Lahab itu, karena Nabi Muhammad itu kan keponakannya pada dasarnya. Terdengar oleh dia, anak Abdullah telah lahir. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Dia kumpulkan tetangganya, dia bersedekah makanan di situ. Dia punya budak namanya Suwaibah, dia merdekakan pada hari kelahiran Nabi. Tuh, Abu Lahab diangkat azabnya setiap hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita maulid malam ini mudah-mudahan kalau Abu Lahab bayar diringankan. Apalagi abu-abu yang lain ini kan. Nah ini kita tunjukkan bahwa kita ini gembira dengan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Abu Lahab. Dan contoh dalam Al-Quran ada juga yang terakhir, sama-sama di dunia, sama-sama di akhirat, tetapi di akhirat sama-sama di surga. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihi salam. Mak mana ibu? Nak niru yang mana kira-kira? Fir'aun, Abu Lahab, Nabi Nuh, apa Ibrahim? Ibrahim, Nian, Ibrahim bebini dua. Nak urung percaya nak. Ya Allah. Ibu bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Nah, selanjutnya kata wong Arab. Ini kata wong Arab. Man ahabba syai'an fahuwa zikruh. Kalau kau itu ngaku cinta, ngaku sayang kepada sesuatu, dak pacak cuman ngomong-ngomong baik, tetapi minimal satu tanda yang pertama, fahuwa zikruh, dia pasti selalu nyebut-nyebut sesuatu yang dia cintai itu. Ini ciri cintanya. Kalau kita pikir-pikir zaman dulu bapak, ibu, waktu bapak sama ibu masih muda-mudi, ngapa ini? Masih japoan dulu ibu bapak, ya Allah. Pokoknya nama ibu, waktu itu kan foto ibu bapak masukkan ke dompet. Foto 3x4 atau 4x6 masih berwarna hitam putih waktu itu kan. Mau menghiasi dompet. Kalau zaman dulu ini tanda sayang ibu bapak. Cuman kalau lah zaman sekarang bu, foto ibu ada di dalam dompet bapak, itu ibu jangan kesenangan. Ngapo? Karena sekarang ini kalau foto lah di HP, kalau foto ibu masih ada di dalam dompet bapak sekarang ini, itu tandanya bapak ini lah mulai dari kecil dan lagi kok bini. Lah mulai kelupaan deh, makanya nak galak kinai. Ya Allah. Dulu disebut-sebut terus. Oi, pertama kali datang kenalan, pas balik berpisah itu, ya Allah. Oi, balik bapak sambil nyandak di gulungan kasur. Teringat terus Maimunah. Oi, Maimunah. Yang ibu juga sama tercandah, dia apa namanya di lemari apa namanya lemari pakaian, disebut-sebut terus nama bapak waktu itu. Oh, Gatot, Tot ini.
Ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Tersantok keting ketiang ranjang, tersantok pula ke juhu peti. Maimunah sedang melamun panjang, Gatot datang masuk mimpi. Karena sayang, disebut-sebut terus yang dicintai dan disayangi. Tetapi apakah cukup sampai di situ tanda cinta, tanda sayang? Kalau cukup sampai di situ, cukup kita selawat baik dengan Nabi. Kita ini sayang dengan Nabi, kita sebut-sebut nama Nabi, maka ciri yang pertama adalah selalu nyebut-nyebut nama Nabi dalam bentuk solawat. Tapi tidak selesai sampai di situ, ibu bapak. Harus diikuti dengan bukti selanjutnya. Apa bukti selanjutnya? Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Siapa yang ngaku cinta, ngaku sayang kepada sesuatu, maka dia harus menundukkan diri kepada sesuatu yang dia cintai dan sayangi itu. Nuhud. Makanya ibu bapak, tengoklah ini. Bapak semakin tua, semakin nuhud sama ibu. Ini aneh. Dek Dembudi ada aku. Kenapa? Karena rasa sayang suami kepada istri semakin bertambah umur, insya Allah semakin bertambah. Maka ibu jangan heran, jangan khawatir kalau bapak-bapak ini tambah tua, tambah manja. Asalnya dulu biasa-biasa galak buat kopi dewe, sekarang labu guyur tua minta buatkan. Sadari, oh ya Allah, suamiku ini tambah sayang dengan aku. Karena ini buktinya dia tambah manja sama aku. Ya Allah, ala kaladas ya bu, mah itu. Pak, payu pak, mulai gisok minta buat ke kopi terus gitu. Ya Allah, tuh. Kalau kita sayang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak cukup hanya dengan sholawatan saja, tetapi meloi apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nurut sama Rasul. Rasul punya sifat sidik, jujur, kita meloi berbuat jujur. Rasul punya sifat tabligh, kita nyampaikan apa yang diamanahkan sama kita, tidak usah ditambah-tambahi. Ini kadang saking tablighnya kita ini ibu bapak, ya Allah, ditambah-tambah. Ngapa nggak tambah-tambah ya omongan itu? Tabligh. Omongan cuman sebaris, nyampai dari A ke B lah 2 baris, dari B ke C lah 3 baris, dari C ke D lah 4 baris, manjang. Terus ini kalau omongan. Tapi kalau duit, manda. Mendek dia ngurang, asal dia pucuk 1 juta, tuhun 1 tingkat tinggal 900, tuhun 1 tingkat tinggal 800, terus turut. Makanya inilah dalam perang apa namanya Israel sama Iran kemarin, Iran impor rudal-rudal dari mana-mana, tetapi Iran dak galak impor senjata dari Indonesia. Pas ditanya, ngapo Iran kau dak galak ngimpor senjata dari Indonesia? Katanya, gitu siapa namanya rudal yang kami tembakkan ribuan kilometer tidak meleset. Kalau di Indonesia jangankan yang ribuan kilometer, katanya itu BLT bayi meleset. Padahal jaraknya cuma beberapa RT wae. Galak meleset buatan Indonesia. Na'udzubillah, barangkali kita kurang tabligh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya sifat amanah, maka kita umatnya berupaya untuk selalu amanah, ibu bapak. Dan terakhir, Rasulullah punya sifat patonah. Yuk kita lah tua anak-anak kita, yuk kita cerdaskan, kita isi mereka dengan ilmu-ilmu agama. Karena kita ini bakal mati, ibu bapak, bakal mati kita ini. Kalau niru umur Nabi Muhammad cuma 63 tahun, umat Nabi Muhammad kisaran-kisaran itulah. Makanya yang lah umuran 62, 61,
halalahi lagi dari masjid. Cuman bukan berarti yang umur baru 20-an belasan aman, tidak. Karena ternyata mati ini bukan perkara tua yang muda pacak mati. Bukan perkara sakit yang sehat pacak mati. Aku agak berdesau-desau ini ibu bapak. Beberapa hari ini balik ke dusun. Pertama kali ninggal sepupu umakku. Sehat berangkat ke kebun. Di kebun masuk angin mati. Alangkah mudanya juga mamang itu. Seminggu, minggu depannya sepupuku, umakku nggak bak dia 2 bahading berangkat ke kebun jagung. Ndai nunggui ayuknya operasi di rumah sakit umum Batu Raja, balik ke kebun jagung di Berangugan. Jam 6 dek de balik disusul lah mati. Alangkah mudahnya juga. Berdesau-desau juga kita. Ai juga. Ngapa Israel dari keluarga kita gala nih? Ya Allah, kita bakal kembali ibu bapak. Yuk bareng-bareng. Kita ini kalau nak ilok nian sare ibu bapak, tapi minimal ilok juga jadilah. Nak ilok nian lok Nabi itu mungkin tidak sanggup kita. Tapi yang perlu kita ingat ibu bapak, Allah nerimo akhir. Kita barangkali memang kotor saat ini, kotor saat dulu, tetapi kita masih punya hari-hari ke depan. Kita masih Allah kasih kesempatan untuk mengubah diri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah hari kiamat, kami kunci mulut-mulut mereka karena mulut ini galak embudi. Ngomong kepada kami tangan-tangan mereka, bersaksi kepada kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Ditanyai gali organ tubuh kita ini oleh Allah, kesaksian terhadap apa yang kita lakukan. Uji tangan, ya Allah, aku nian ngambek ni waktu itu. Uji kaki, bener nian ya Allah, aku yang jalan ke situ. Milu aku ke rumah Eko Patrio itu. Uji kaki. Uji busung, pokoknya yang diambil dari situ itu dijualkannya, dibelikannya ke makanan, ditampung di dalam aku. Ya Allah, uji perut ini, ya Allah, makanya tiku Ultraman itu jatuh miskin sekarang. Ya Allah, bersaksi, tetapi terakhir ibu bapak, yang lain sudah ditanya gala oleh Allah, terakhir yang ditanya adalah bulu mata. Kata Allah, lu ya bulu. Tinggal kau yang belum memberikan kesaksian, wahai bulu mata. Silakan kau berikan kesaksian. Apa kata bulu mata? Ya Allah, apa yang dikatakan tangan tadi benar. Uji kita nak nyaroi ini. Apa yang dikatakan kaki benar, apa yang dikatakan perut tadi benar nian ya Allah. Memang durjana nian manusia ini. Tapi izinkan aku kasih satu kesaksian yang lain ya Allah. Aku bulu mata pernah tenggelam oleh linangan air mata taubatnya. Dialah taubat ya Allah. Dialah pernah minta ampun, nangis dia minta ampun kepada engkau. Oleh karena itu ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Bulu mata, makanya ibu bapak punya bulu mata, tidak usah dicukur. Kadang-kadang trennya sekarang nih, alis ilo-ilo kesik, cukur, genti nggak sepidol. Bukan pula sepidol ilok, sepidol papan tulis itu kondangan balik jam 1 siang, panas pelo keluar, melile alis ke kebual. Buatan Tuhan tidak usah baca-baca, karena itulah yang bakal memberikan kesaksian tentang apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ibu bapak, hal ini semuanya bisa menjadi renungan kita bersama supaya menjadi lebih baik. Ini bukan hanya untuk Bapak Ibu hadirin hadirat, tetapi renungan ini juga berlaku untuk diri kami pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk khalifah doa kita mohonkan kepada Mang Haji Iskandar Aziz untuk mimpin. Ini tugasku Mang Haji, cuman aku minta tolong kok kamu.
wasallam radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalakal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna aqsal hayaat bil hayat wa bil mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ba'dal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal hisab. Khususan ya Allah Jumat yang hadir, istri dan anak-anak cucu kami muslim-muslimat ya Allah. Semoga termasuk orang-orang bertakwa ya Allah. Laisa jaza ilal jannah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu, demikianlah acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Dan kepada Bapak Kiai Haji Zulfan Baron beserta anak-anak kami ucapkan ribuan terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah dan nanti di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, marilah acara ini kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli